Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Jumpa lagi kita dalam kesempatan hari ini akan melanjutkan pembahasan bahasa Arab di kelas 7 ya. Kelas 7 insyaallah. Hari ini kita akan membahas tentang membuat kalimat sederhana. Ya. Baik. Kalimat sederhana yang akan kita pelajari, akan kita latih ya. Kita akan pelajari pada kesempatan ini adalah tentang mubtada dan khabar mubtada. Ya. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa dalam bahasa Arab itu isim itu terbagi dalam dua jenis. Yang pertama isim ma'rifah dan isim kedua adalah isim nakirah. Nah, kita sudah pelajari sebelumnya itu ya, tentang isim ma'rifah dan nakirah. Kalau dia ma'rifah, biasanya dia ketambahan salah satu ciri ya, ketambahan dia alif dan lam. Nah, alif dan lam. Contohnya al-baitu ya. Contohnya adalah al-baitu. Nah, al-baitu rumah itu. Jadi al di sini ini adalah ciri daripada ma'rifah, al-baitu. Kemudian ma'rifah, ciri yang kedua dari ma'rifah ya, kita sudah pelajari. Biasanya dia juga ketambahan dimasukin dengan dhamir ya. Contohnya baiti. Baiti. Nah, ketambahan dhamir ini dhamir namanya dhamir ana ya. Ya di akhir kata ini, di akhir isim ini menunjukkan kepunyaan aku, kepunyaan saya ya. Baiti. Kalau kepunyaan kamu, baituka. Baituka. Nah, ini juga ma'rifah ya, karena dia ketambahan dhamir. Ya, atau dia dimasukin dhamir ya, baituka, rumahmu. Berarti dia sudah ditahu rumahmu, berarti bukan rumah orang lain. Nah, kalau kita berbicara dengan lawan bicara, misalnya teman kita, baiti kabirun misalkan ya, baiti kabirun, rumah saya. Nah, rumah saya ini sudah menjadi ma'rifah karena sudah diketahui rumah itu rumah saya, baiti kabirun. Kalau dia cuman baitun, nah itu bait rumah yang mana, kita nggak tahu rumah yang mana yang dimaksud. Tapi kalau ma'rifah itu artinya sudah diketahui, ma'rifah. Ya, ma'rifah sudah paham, kita sudah tahu, oh yang dimaksud rumah itu, yang dimaksud rumahmu atau rumah saya. Nah, itu yang dimaksud dengan ma'rifah. Kalau al-baitu bisa kita artikan al di sini adalah itu. Rumah itu, al-baitu. Oh, bukan rumah yang lain, bukan rumah yang di sana atau rumah yang di kota mana gitu. Tapi sudah ketahuan dari beberapa rumah, al-baitu, rumah yang itu. Ya, al-baitu, maka dia ma'rifah. Sudah diketahui, oh, rumah yang itu maksudnya. Atau al-madrasatu. Ya, contoh ya. Sekolah yang itu gitu. Al-madras bukan sekolah yang lain. Sekolah
sekolah yang itu yang kita maksud, al-madrasatu. Nah, kalau sudah ketambahan alif lam seperti ini, maka sudah ma'rifah atau ketambahan dhamir, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Nah, kalau sudah ketambahan al seperti ini, maka dia dimaksud dengan rumah yang itu sudah tertentu dia, ya, menunjuk pada satu rumah. Al-baitu. Nah, itu ciri yang dimaksud dengan ma'rifah, ya. Al-baitu kabirun. Nah, itu baik. Sama juga dengan dhamir, ya. Baiti, rumah saya. Berarti bukan rumah engkau atau rumah yang mana gitu, tapi baiti, rumah saya, wasi'un, nah, luas. Al-baiti atau baiti wasi'un atau kabirun, ya. Baik, itu mungkin tambahan, ya, karena kita sudah pelajari juga sebelumnya. Dan sekarang kita masuk kepada mubtada dan khabar, ya. Mubtada. Mubtada'un dan khabar mubtada. Nah, mubtada ini artinya subjek, ya. Subjek. Sedangkan khabar ini keterangan. Nah, ini kita tahu mubtada dan khabar mubtada. Jadi ini kalau sudah bisa menyusun mubtada dan khabar, maka kita sudah menyusun satu kalimat yang sederhana. Contohnya apa? Ya, contohnya kembali lagi, ya, tadi. Jadi mubtada. Tadi contohnya, ya. Ciri khas daripada mubtada itu dia harus ma'rifah. Nah, tadi kita sudah singgung masalah ma'rifah dan nakirah, ya. Baik. Jadi kalau kita mau buat mubtada dan khabar, ciri daripada yang pertama, ciri daripada mubtada dia harus ma'rifah, ya. Ma'rifah, dan ciri daripada khabar atau keterangan dia harus nakirah. Baik. Dia harus ma'rifah, sedangkan khabar dia harus nakirah. Baik. Sekarang contoh, ya. Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Nah, kita sudah lihat di sini, ya, kata al-baitu, ya, ketambahan atau kemasukan alif dan lam, ya. Alif dan lam. Maka itu adalah ciri daripada ma'rifah. Berarti, ya, al-baitu kita bisa mengartikan al-baitu, al di sini bisa bermakna itu. Al-baitu, rumah itu. Jadi bukan rumah yang lain, ya. Tapi sudah tertentu dia pada satu rumah. Al-baitu. Maka itu adalah ma'rifah. Ya, kalau dia sudah ketambahan al ini berarti dia sudah maknanya sudah rumah yang itu. Ya, kalau cuma baitun, rumah,
tidak ditahu rumah yang mana. Bisa saja rumah di Amerika sana atau di kota sana, ya. Tapi di sini adalah al-baitu, rumah yang itu dia sudah menunjuk atau tertentu pada satu rumah, ya. Sudah menunjuk pada satu rumah. Kemudian khabarnya di sini adalah kabirun. Kabirun. Cirinya dia harus nakirah. Maka kabirun ini dia nakirah. Al-baitu kabirun, rumah itu besar. Nah, ini adalah contoh mubtada dan khabar, ya. Mubtadanya harus ma'rifah atau ma'rifah, kemudian khabarnya dia nakirah, ya, kabirun. Kemudian ciri yang kedua, kalau dia mubtadanya mudzakkar, maka dia harus mengikuti dia harus mudzakkar pula khabarnya. Kalau dia mubtada mudzakkar, maka khabarnya harus mudzakkar juga. Nah, di sini contohnya dia adalah mudzakkar, al-baitu. Mudzakkar itu artinya jenis laki-laki, ya, al-baitu. Cirinya apa? Cirinya adalah dia kalimat itu kosong dari ta marbutah, ya. Itu salah satu contoh, ya. Ta marbutah. Ya. Nah, ini al-baitu ini tanya ta biasa, ya. Maka dia adalah mudzakkar. Kalau ta marbutah seperti ini. Al-madrasatu. Nah, ini dia muannas. Al-madrasatu. Kemudian khabarnya kabiratun. Baik. Al-madrasatu kabiratun. Ini adalah muannas. Karena apa? Karena dia ada ta marbutah, ya. Ta yang bulat ini. Ini cirinya dia muannas. Kemudian kalau dia mubtada, dia muannas, ya, cirinya ini muannas, ya. Kemudian begitu pula dia harus mengikuti khabarnya. Khabarnya dia harus muannas juga. Nah, di sini adalah kabiratun, ya. Tidak boleh kabirun, ya, seperti di atas. Ya, berarti dia menyalahi jenisnya. Al-madrasatu kabiratun. Ya, dia harus tun juga, harus tamarbutoh sama, ya. Gak boleh al-madrasatu kabirun misalkan. Atau al-baitu kabiratun. Kita taruh ta marbutah di sini. Itu keliru, ya. Dia harus ikut kepada mubtadanya. Seperti itu, ya. Atau contoh berikut, dia ma'rifah dengan dhamir, ya. Ma'rifah dengan dhamir. Ma'rifah dengan dhamir. Ya, contohnya adalah ma'rifah dengan dhamir itu contohnya adalah mudarrisati nasyitatun. Nah, nasyitatun. Mudarrisati. Mudarrisati ini ya di akhir kalimat ini atau di akhir kata ini adalah dhamir. Dhamir apa? Dhamir ana. Guru saya mudarrisati nasyitatun, rajin, ya. Guru saya, ya, ini adalah tanda daripada dhamir ana, ya, kembali ke saya. Maka dia itu ciri dia ma'rifah.
ya. Karena bukan guru siapa-siapa, guru yang dimaksud di sini adalah guru saya. Berarti betul-betul guru saya. Ya, bukan guru yang lain gitu. Sudah tertentu pada seseorang, mudarrisati. Nah, guru saya nasyitatun, ya. Nasyitatun. Nah, karena dia ini ta marbutah, maka dia nasyitatun juga ta marbutah. Ya, aslinya seperti ini ya, mudarrisatun. Mudarrisatun. Karena dia ketambahan ya, karena dia dhamir ana, maka dia berubah menjadi mudarrisati. Berubah menjadi yang tanya tadi dia marbutah, kemudian disambung dengan ya, jadi seperti ini, mudarrisati. Itu adalah membuat kalimat sederhana dalam bahasa Arab ya. Jadi menggunakan dua isim, yaitu mubtada sebagai subjeknya, maka cirinya adalah ma'rifah ya. Kemudian khabar atau keterangan, dia cirinya adalah nakirah. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian dari Ustaz. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.